Sudah nampak share screen Umir ya? Sudah, Umi. Ya. Sudah, Umi. Sudah, Umi. Kita di tema ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Di tema 8 ini kita tersisa 2 subtema. Satu subtema hari ini kita subtema 3 dan ada lagi nanti subtema 4 akan kita pelajari di hari ketika kita sudah masuk libur Idul Fitri ya. Karena hari ini adalah hari terakhir proses kegiatan belajar mengajar sebelum hari raya Idul Fitri. Besok kita sudah mulai libur ya. Oke? Besok udah libur, Umi. Iya, libur besok. Kan ada surat pemberitahuannya dari Abi Fahmi. Iya, Umi. Ya, ada yang baru masuk ini. Umi udah bikin kue belum, Umi? Umirnya lagi nunggu kiriman kue nih. Umirnya nggak bikin kue kan nggak boleh bertamu. Iya. Ya kan? Paling cuma saudara doang, Umi. Iya. Jadi hari raya itu, iya hari raya itu, hari raya Idul Fitri itu kan kemarin sudah buat karangan kan. Hari raya Idul Fitri itu tanda bahwa perjuangan kita menahan nafsu di 1 bulan Ramadan ini telah selesai. Finish, maka kita sampailah di 1 Syawal perayaan Idul Adha. Jadi bukan identik dengan kuenya, tapi kemenangan kita setelah menaklukkan hawa nafsu di bulan Ramadan. Semoga sampai ke tahun depan, Ramadan tahun depan, hawa nafsu kita bisa kita tahan. Ya. Jadi kemudian di musim pandemi seperti ini kan nggak boleh bertamu, nggak boleh kerumunan. Jadi nggak usah buat-buat kue yang banyak-banyak mubazir. Kalau mubazir itu temannya siapa? Temannya setan, Umi. Al-mubaziru ihwanus syaiton. Iya, jadi kuenya yang mau kita makan aja. Umpamanya Dani itu sukanya kacang. Udah buat kacang aja. Yang nggak suka nggak usah dibuat. Tamu-tamu nggak ada tamu. Ya, oke? Oke, yuk kita mulai ya. Ya, Umi. Penggunaan huruf kapital pada teks. Ya, kemarin kita pada nama ya, nama bulan, nama hari ya. Sekarang ini teks. Lihat contoh. Para siswa mengikuti upacara bendera. Nah, huruf kapitalnya hanya ada di awal kalimat. Ya, jadi penggunaan huruf kapital itu salah satunya adalah di awal kalimat. Selain dari nama hari, nama manusia, nama tempat, itu ada juga huruf kapital di awal kalimat. Kemudian huruf kapital dipakai juga pada huruf pertama, nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Tuh, untuk Tuhan itu harus pakai huruf besar juga. Karena dia merupakan nama juga ya, kan Tuhan. Kemudian Tuhan yang Maha Esa itu pakai huruf besar. Kemudian Allah itu juga pakai huruf besar ya. Di awalnya saja tapi nggak pakai Tuhan semua hurufnya huruf besar semua bukan, tapi huruf awalnya saja yang huruf besar. Allah pun seperti itu. A-nya saja yang huruf besar, huruf LLAH-nya itu huruf kecil lagi, kembali ke huruf kecil lagi ya. Oke, kemarin waktu karangan itu ada beberapa yang penulisan nama bulan Ramadan itu pakai huruf R kecil, bukan R kapital. Sedangkan Ramadan itu pun termasuk nama bulan, tapi bulan Islam ya, diperbaiki lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada
awal kalimat petikan langsung. Misalnya, Bu Guru berkata, rajin, pangkal, pandai. Nah, ini ya. Dia ada di tengah kalimat kan. Kalimatnya kan mulai dari Bu Guru sampai pandai. Tapi ini petikan kalimat seperti percakapan itu diawali dengan huruf kapital. Ya, terutama coba perhatikan di dongeng-dongeng itu ketika ada tanda petik 2, ini petikan ya, bahwa rajin, pangkal, pandai ini omongan ibu guru dipetik. Nah, berarti dia harus pakai huruf kapital. Ya. Siapa yang baru bergabung ini? Kalau ada yang baru bergabung, share screen Umiria bermasalah. Oke. Huruf pertama pada negara, suku, tarian, dan bahasa, misalnya Indonesia, Singapura. Itu kan nama negara. Kemudian suku Dani. Ini nama suku di Papua ya, bukan nama kawan kita ya. Kawan kita kan Dani Pandega. Kalau ini suku Dani ya. Ini salah satu suku yang ada di Papua. Kemudian suku Asmat, suku Lampung. Tarian ini pun nama dia kan, tari piring, tari saman, tari malinting, atau dia bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa Palembang, bahasa Melayu, M-nya itu pakai huruf besar, ya. Oke. Kita lanjut ya. Huruf pertama hari besar atau hari raya, misalnya nih, ini nama bulan dulu, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya ya. Kemudian nama hari Senin sampai Sabtu, itu juga menggunakan huruf kapital. Kemudian ada di Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kemarin kan ada karangan yang Umiria tugaskan ya, hari rayanya pakai huruf, tidak ada huruf kapital, tapi Idul Fitri ini menggunakan huruf kapital karena Idul Fitri merupakan nama hari raya ya. Kemudian ada hari raya Idul Adha, hari raya Nyepi, hari raya Natal, itu pun Umi, suara Umi putus-putus. Yang lain gimana? Suara Umi putus-putus nggak? Enggak, jelas. Oke. Kalau jelas berarti signalnya Balkis yang bermasalah ya. Kalau semuanya putus-putus atau suara Umi kecil, semuanya sampai di sana kecil-kecil, berarti memang signal Umi yang bermasalah. Oke ya, kita lanjut ya. Balkis didengarkan saja ya. Oke, yuk kita lihat lagi. Huruf pertama, nama tempat, objek wisata, nama wilayah, misalnya Yogyakarta, Makassar, Bandung, Danau Ranau, Danau Toba, Taman Nasional Waikambas, Gunung Merapi, Provinsi, Kecamatan, Sukarame. Nah, ini semua diawali dengan huruf kapital, karena ini berarti dia nama tempat. Ya, nama tempat. Baik itu provinsi, baik itu tempat wisata, baik itu kecamatan, itu semua nama tempat. Diawali dengan huruf kapital. Oke? Seperti sekolah dasar Islam At-Tamam. At-Tamam itu kan nama tempatnya ya. Sekolah dasarnya jelas-jelas itu, SD-nya itu pakai huruf besar. Nah, At-Tamamnya juga pun A, T-nya kecil, terus A-nya A kapital, T-nya T kecil, kemudian T lagi, yang kedua T-nya T kapital, lanjutkan dengan huruf kecil semua. Nah, seperti itu penulisan yang benar ya. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat lagi. Nah, ini dia penggunaan tanda titik nih. Tanda titik dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya insinyur, ini IR Soekarno. IR ini singkatan dari insinyur. Ini pangkat atau jabatan ya. IR, pangkatnya, gelar. Kemudian disingkat namanya Ahmad Yani menjadi Ayani. Seperti Ahmad Dhani Pandega. Tulisannya A titik Dhani Pandega. Itu A-nya itu tetap dia harus dikasih titik karena merupakan singkatan. Kayak BJ Habibie. Seperti BJ Habibie ini
kan singkatan dari Baharudin Yusuf Habibi. R.A. Kartini. Kalau Umiria ada Asria Robiatul Adawiyah, panjang banget. Supaya disingkat, Umiria buat gini, Asria R.A. Titik. Nah, jadi Robiatul Adawiyahnya itu Umi singkat. Ya, kalau ada Faiza, Muhammad Faiza, M-nya disingkat M titik. Jadi setiap singkatan diakhiri dengan titik. Oke, kita lihat lagi. Sebelum disingkat nih, Insinyur Soekarno. Sudah disingkat jadi IR titik Soekarno. Ya, IR-nya itu I kapital, R-nya R kecil. Nah, ya. Kemudian Ahmad Yani, A titik Yani. Baharudin Yusuf Habibi, B titik J titik Habibi. Raden Ajeng Kartini menjadi R titik A titik Kartini. Wage Rudolf Supratman itu disingkat jadi W titik R titik Supratman. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah jelas. Tidak, Umi. Oke, Insya Allah baik. jelas. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam satu peta atau denah. Misalnya, Jalan HR Rasuna Said, Jalan MH Tamrin, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan P Antasari. Banyak juga kita nama jalannya, Pulau Singkep, P Singkep. Ya kan? Kemudian apalagi yang disingkat? Kan banyak ya yang disingkat seperti itu. Iya, Jalan R.A. Kartini, kan ada lagi jalan apa lagi? Kalau pulau-pulau itu semuanya disingkat itu P doang, dia nggak pakai pulau, tapi P titik ya. Oke, kita lihat lagi ya, Nak. Sikap, baca itu. Umira nggak kebaca nih, ketinggian Umi naruhnya. Sikap apa? Sikap untuk mewujudkan persatuan. Berarti jelas. Iya, berarti jelas screen-nya sikap untuk mewujudkan persatuan. Nah, ini dilihat tuh, banyak anak sedang bermain dengan aneka permainan. Tapi tidak berebut ya, bersatu berarti rukun ini. Nah, satu pertama menghargai teman. Iya, menghargai teman nih. Kayak yang dia lagi main lompat tali. Di sebelahnya ada yang lagi main kelereng. Dia nggak ngenain kawan yang lagi main kelereng. Coba dia kalau dia agak geser ke sini, yang main kelerengnya kena, pasti marah. Karena dia menghargai, dia agak geser supaya tidak mengganggu temannya. Ini ya salah satu sikap untuk mewujudkan persatuan. Mau bekerja sama dengan teman. Bisa kita bayangkan ketika kita bermain lompat tali nggak mau kerja sama, bisa jadi nggak itu mainnya? Aku nggak mau jadi, aku nggak mau jadi, aku maunya jalan aja, nggak mau pegang talinya, nggak bisa. Kerja sama, baru bisa berjalan permainannya, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah, ini contohnya nih, kepentingan bersamanya didahulukan daripada kepentingan sendiri. Sikap yang C, ada nggak yang bisa kasih contoh? Ada? Ada nggak kira-kira? Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Contohnya seperti apa? Ketika di sekolah, ayo. Umpamanya, ketika sedang kerja bakti. Kerja bakti kan semua pegang alat-alat kan, semua. Nah, sementara tempat duduk kita kotor banget nih, mau dipel, aku mau ngelap nih, itu punya pribadi kita. Sementara lapel itu dipakai kawan untuk membersihkan kelas. Kita rebut, nah itu berarti dia mementingkan kepentingan dia sendiri dulu.
Atau dia mau bersihin tasnya aja, tasnya. Sampai dia selesai dulu, Mi. Iya, betul. Jadi dahulukan dulu kepentingan umum. Lapnya cuma satu, dipakai untuk ngelap meja semua kelas. Terus dia ini baru datang, ada kawan tasnya kotor, kena becekan. Dia ambil lap itu untuk ngebersihin tasnya duluan. Nah, itu yang salah. Selesaikan dulu pekerjaan yang untuk kepentingan bersama, baru kita pakai untuk kepentingan sendiri. Oke, benar sekali ya. Oke, yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, ini contohnya apa? Coba siapa yang bisa? Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Contohnya apa? Ayo. Contohnya pelajaran Bu Pena 2D, tematik Bu Pena 2D. Salah satunya ada yang sudah punya bukunya, cuman sendirian dia punya buku. Tapi yang lain pada belum, sementara ada pelajaran yang harus dibahas bersama. Dia nggak mau pinjemin, berarti dia tidak mau berkorban. Tapi kalau dipakai untuk bersama, Dipakai bersama. betul, dipakai bersama untuk bahan diskusi. Atau seperti umpamanya ada makanan, kita ada yang lebih, ada banyak, kemudian ada kawan-kawan yang tidak punya makanan, tidak bawa bekal, nah boleh dibagi, itu berkorban juga ya. Seperti itu ya. Lanjut, sekarang kita masuk di persatuan. Bentar. Persatuan dalam keberagaman. Ayo ingat kembali makna semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Perbedaan tidak menjadi halangan untuk tetap memelihara persatuan. Ada yang ingat nggak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Walau berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu. Iya, berbeda-beda tetap satu. Dua itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada tulisannya di pita yang dicengkram oleh burung Garuda ya. Nih, ini keberagaman beragama. Ya, lanjut ya. Ya, Umi. Kita mau ke materi matematika. Kemarin kita sudah belajar satuan waktu jam ya. Sekarang ini masuk ke minggu dan hari. Umi Ria tanya sebelum kita mulai. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60. Oke, satu hari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam. Oke. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. Oke. 1 bulan rata-rata ada berapa minggu? 30 hari. 4. Umi tanya minggu loh, Balkis bukan tanya hari. Jadi 1 bulan. 1 bulan itu rata-rata 4 minggu. Kalau harinya 1 bulan itu paling banyak adalah 30 hari. Itu rata-rata. Tapi ada juga yang 29, ada juga yang 31. Tidak ada yang 32 ya. Tapi kalau 28 ada. 28 itu adalah usia bulan Februari di tahun Kabisat ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nih, 1 minggu sama dengan 7 hari. Ini rumus sama yang harus selalu kita ingat seperti satuan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Itu nggak boleh lupa. Ya. Nama-nama hari ini pasti sudah paham semua ya, Senin sampai Minggu. Kalau sampai ini nggak hafal, berarti dia harus ulang TK lagi nih.
Ya. Nah, ini contoh soalnya. Paman Burhan menginap di rumahku selama 4 minggu. Pertanyaannya, berapa hari Paman Burhan menginap di rumahku? Penyelesaiannya 28 hari. 28. Iya. Jadi 28. iya, 4 minggu itu sama dengan 4 kali 7 hari, sama dengan 28 hari. Jadi Paman Burhan menginap di rumahku selama 28 hari. Artinya kita harus hafal kali-kalian. Nah, ini yang harus diingat. Jika yang diketahui adalah jumlah minggu dan yang ditanya adalah jumlah hari, maka penyelesaiannya adalah dengan cara dikalikan 7 hari. Tolong audionya ditutup ya, karena kalau masih ada yang bersuara, suara Umi sampai di teman-temannya terputus-putus. Ya, audionya boleh ditutup. Share screen-nya itu nih. Kenapa? Gambarnya macet. Ya itu putus-putus gambarnya. Yang lain gimana? Jelas Umi. Jelas Umi. Oke. Nanti materinya Umi Ria share di grup ya biar jelas. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa ya. Berarti itu providernya yang bermasalah. Halo, tolong audionya ditutup dong. Umi Ria jadinya ngomongnya keputus-putus nanti. Kasihan kawan-kawan yang lain ya. Sudah ditutup semua? Umi Ria kasih. Iya, nggak apa-apa. Ya, berarti kalau dia suka mental-mental itu ada yang bermasalah itu. Apa providernya, atau signalnya, atau perangkatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Iya Umi. Olive, audionya boleh ditutup, Olive. Oke ya, kita lanjut. Ini mengubah satuan hari menjadi minggu. Ya, rumusnya masih sama. 1 minggu sama dengan 7 hari. Contoh soalnya. Olivia, tolong audionya ditutup, Olive. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kelurahan kami mengadakan kegiatan pasar murah selama 14 hari. Pertanyaannya, berapa minggu kegiatan pasar murah berlangsung? Iya, Nak? Umi, maaf ya Umi, berarti Dani ngedrop. Oke, ya, nggak apa-apa. Nanti 2 nonton. Umi. Oke. Dani nanti nonton rekamannya ya, Nak? Ya Umi. Oke. Jadi kalau di sini pertanyaannya beda dengan contoh yang tadi. Kalau yang tadi yang diketahui minggunya, yang ditanya jumlah harinya. Kalau sekarang yang diketahui adalah jumlah harinya, yang ditanya jumlah minggunya. Jadi penyelesaiannya 14 hari sama dengan 14 dibagi 7. 7 dari mana? 1 minggu itu ada 7 hari. Makalah dia dapat hasilnya 2 minggu. Jadi kegiatan pasar murah berlangsung selama 2 minggu. Ini catatannya yang harus nggak boleh lupa. Jika yang diketahui jumlah hari dan yang ditanya adalah jumlah minggu, maka penyelesaiannya adalah dengan cara dibagi 7. Beda ya sama yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Untuk menentukan tanggal dimulainya suatu kegiatan yang telah berlangsung, kita dapat menggunakan cara menghitung mundur. Yang seperti apa sih ini? Nah, seperti ini ya. Libur sekolah sudah dimulai 1 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, tanggal berapakah libur sekolah? Ayo, gimana caranya?
Kita harus 16 kurang 7, Umi. kita lihat kalendernya dulu ya. Nah, ini katanya tadi suruh hitung mundur kan? Ya, tanggal 16 ini kita hari ini ya. Kemudian kita hitung mundur sampai ke tanggal ketemu. Kita mundur 7 hari. Ya, 16 dari 16, 17, 18 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Berarti tanggal 9. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Pada kalender di samping dapat dilihat bahwa 7 hari sebelum hari Rabu, 16 Desember 2020 adalah hari Rabu 9 Desember 2020. Benar tadi seperti Nanta bilang, dikurang. Ya, jadi ada dikali, ada dibagi, ini dikurang. Ya, 16 dikurang 7 sama dengan 9. Tapi gimana kalau dia bulannya beda? Ini kan masih dalam 1 bulan. Umpamanya dia pertanyaannya sekarang tanggal 2 Desember. 7 hari sebelum tanggal 2 Desember, tak bisa kita kurangi. Benar kan, Nanta? Benar, Umi. Iya, jadi tetap harus melihat kalender. Hitung mundur 7 hari. Hitung mundurnya dari hari yang disebutkan. Dari tanggal yang disebutkan. Oke? Pahim tuh? Fahimna, Umi. Oke. Kita lihat lagi sekarang. Menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Contoh soal. Libur menyambut Hari Raya Idul Fitri akan dimulai 1 minggu lagi. Sekarang hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Hari apa dan tanggal berapakah libur Hari Raya Idul Fitri? Berarti ini dia harus diapain? Perhatikan kalendernya. Ditambah, ya. Umi. Iya, ditambah. Tapi tetap kalau dia dalam 1 bulan bisa pakai cara ditambah atau dikurang. Tapi kalau bulannya beda nggak bisa. Dia harus karena jumlah tanggal dalam 1 bulan itu berbeda-beda, ya. Dia cuma sampai batas 30 atau 31. Lihat ya, tanggal 10. Kemudian ini tanggal 10 akhirnya. Mulainya dari tanggal 3 ya. Sekarang tanggal 3. Seminggu lagi tanggal berapa? Hitung, maju dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 7 hari. Jadi ketemulah dia tanggal 10. Penyelesaiannya, untuk menentukan tanggal berapa libur Hari Raya Idul Fitri, kita dapat menghitung maju 7 hari setelah hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Jadi, libur Hari Raya Idul Fitri hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Seperti itu ya. Pahim tuh? Pahimna, Umi. Ya, pinter semua anak Umeria ini. Sekarang kita masuk SBDP. Kerajinan dari kulit telur. Kemarin sudah pernah ada yang buat ya. Buat mozaiknya dari kulit telur ya, kolase. Kolasenya. Nah, lihat ini contohnya. Ini kulit telurnya sebelum ditempel dia diwarnai dulu. Bukan ditempel dulu baru diwarnai. Ya, lihat. Di samping kiri kanannya itu ada kulit telur, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Dia diwarnai dulu. Cara mewarnainya adalah direndam di air berwarna. Air yang dikasih pewarna makanan. Kalau dicat dia butuh waktu ya. Kalau pewarna makanan itu malam kita rendam, besok pagi sudah bisa digunakan. Ya, oke. Nah ini contoh yang tidak diwarnai. Dia masih original, warnanya warna kulit telur ya. Caranya, tuh lihat caranya. Kulit telurnya dulu dibersihkan, jangan sampai ada sisa-sisa telurnya karena akan menjadi amis dan bau. Kemudian buat sketsa, baru ditempel. Itu dia ditempel dulu baru diwarnai. Bagusnya dia diwarnai dulu baru ditempel. Ya.
Oke, kita lihat lagi ya. Selain kulit telur, ada nggak sih bahan yang bisa dijadikan kerajinan? Nah, lihat, kerajinan dari daun pisang. Ternyata daun pisang juga bisa. Selain kulit telur, daun pisang kering pun dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Daun pisang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bentuk gambar yang diinginkan, ya. Kemudian digunting menggunakan pola gambar. Tapi ini ada warningnya nih, ada peringatannya. Ingat, berhati-hatilah dalam menggunakan gunting. Hati-hati kalau kita buat menggunakan gunting, cutter itu harus hati-hati ya. Ini bahannya seperti ini. Daun pisang, keriting-keriting dia ya. Sudah dibersihin supaya dia lurus, disetrika. Setrika, tahu setrika ya, digosok. Nanti dia lurus, baru dia digunting sesuai pola. Tuh gambar masjid, pola awan, pola pohon, pola kubah, ya. Terus pola menara, atau yang seperti ini. Rumah dan pagarnya ini yang dari daun pisang. Buat dulu polanya. Umi, suara Umi putus-putus. Yang lain, suara Umi putus-putus enggak? Tidak, Umi. Tidak, Umi. Tidak, Umi. Ya, yang sabar ya, Balkis. Berarti Balkis posisinya kurang pas di situ tempatnya. Besok cari tempat yang lebih nyaman ya, supaya signalnya bagus. Ya, pertamanya dibuat dulu pola jajar genjang, digunting untuk atapnya. Kemudian ada pola yang lain seperti pagarnya. Baru ditempel-tempel ya. Habis deh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini karena ini adalah hari terakhir. Jadi Umiria nggak kasih tugas. Ya, nggak kasih tugas, sudah mau liburan. Sudah mau bantuin mamahnya buat kue. Ya. Oke ya, jadi Umiria nggak bikin kue, Umi. Sama beli. Oh, beli ya. Kalau beli kan mau disusun-susun juga di toples. Ya. Iya. Oke, bantu Mama beres-beres rumah, beres-beres halaman ya, walaupun dia nggak buat kue. Aku nggak buat kue, tapi bantu. Kita mau itikaf, Umi. Itikaf boleh. Jadi kita nggak pakai tugas hari ini ya. Umiria sengaja memang nggak buat tugas. Ya, selamat berlibur. Ingat, selama libur hari raya, murojaah tetap dilaksanakan, kewajibannya tetap dilaksanakan. Kemudian jaga protokol kesehatan. Boleh kumpul-kumpul keluarga, tapi kita tetap harus menjalankan 5M. Ya, agar orangnya boleh kumpul, virusnya nggak boleh kumpul. Oke? Yuk, sekarang Ya, kita mau doa penutup majelis. Umiria mau minta tolong Salwa. Silakan Salwa, pimpin doa penutup majelis. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya robbal alamin. Olive, sekali lagi Umiria sampaikan, hari ini tidak ada tugas. Ya, jadi jangan nanya lagi, nggak ada tugas. Tugasnya mana? Enggak. Ya, hari ini tidak ada tugas. Oke, Umiria mohon maaf lahir dan batin. Selamat liburan ya. Semoga